Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ada dalam satu kitab yaitu dengan judul Maza fi Sya'ban yang ditulis oleh Abuya Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Husaini. Ada apa di bulan Sya'ban itu? Beliau menulis beberapa catatan. Maza fi Sya'ban. Yang pertama adalah bulan Sya'ban ini bulan pindahnya kiblat. Pindahnya kiblat. Disebut pindah karena memang dari awal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, itu memang kiblatnya para nabi, termasuk nabi kita, itu adalah Ka'bah. Walaupun Ka'bah itu ketika Nabi Isra, ketika Nabi hijrah, itu masih sebutannya Baitullah, Baitul Atiq, yang dijadikan oleh orang-orang Quraisy sebagai tempat penyembahan. Katanya ada kira-kira 360 berhala. Nah, baru dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kira-kira pada tahun 9. Futuh Mekah itu. Dihancurkan seluruh patung-patung penyembahan berhala yang ada di Ka'bah. Nah, kemudian baru di situ disebutkan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Maka tidak boleh mendekat Masjidil Haram setelah tahun ini, gitu. Dinas oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, entah apa strategi Allah Subhanahu wa taala, skenario Allah itu kenapa dan bagaimana, wallahu alam. Tapi yang jelaskan di Madinah itu banyak juga orang-orang Yahudi. Di Madinah itu yang kiblatnya itu adalah ke Baitul Maqdis. Kalau ditanya kenapa orang-orang Yahudi itu banyak ke Madinah, karena informasi dari berita-berita mungkin yang diajarkan oleh Nabi Isa dipahami oleh pendeta-pendeta Yahudi, Nabi Musa diajarkan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh pendeta-pendetanya itu, bahwa Nabi akhir zaman itu bakal ada di Madinah. Itu sudah maklum. Sehingga banyak orang-orang Yahudi itu pindah ke Madinah. Mereka sangat-sangat yakin Nabi akhir zaman itu dari keturunan Yahudi. Karena dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, terus Nabi Yakub ke bawahnya itu semuanya adalah dari keturunan Nabi Ishak, dari keturunan Yahudi. Maka mereka sangat yakin Nabi yang akan diutus di akhir zaman itu adalah dari keturunan Yahudi. Dan sudah tersebar berita bahwa Nabi akhir zaman itu akan berada di Madinah Al-Munawwarah. Maka banyak mereka itu di Madinah. Nah, strateginya adalah, ini mungkin aja ya, kita kan tidak tahu. Yang sebenarnya tidak tahu. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu, kan di saat itu sudah diwajibkan sholat. Sudah diwajibkan sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
untuk menghadapnya ke Baitul Maqdis. Itu selama 7 bulan. 7 bulan lebih. 17 bulan lebih. Ada yang menyatakan 17 bulan 3 hari. Rasulullah SAW itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Allah menyatakan atau mengisahkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Allah menyatakan, sesungguhnya kami, kata Allah, telah melihat mukamu itu menengadah ke langit. Untuk apa? Untuk meminta agar Ka'bah atau kiblatnya itu ke Ka'bah. Maka Allah mengatakan, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka hayo, hendaklah, bolehlah kamu itu memalingkan atau menghadapkan, menjadikan kiblat yang kamu mau, yang kamu ridho. Silakan. Mungkin kalau Rasul itu ridhonya berkiblatnya ke Indonesia, ya oleh Allah pasti diizinkan. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi apa saja yang diinginkan oleh Rasul itu pasti diridhoi. Dan setiap apa saja yang ridho, yaitu yang kira-kira ridho Allah, ridho Rasul, itu yang menjadi keinginan Rasul. Apa saja. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Saya bilang begitu tuh. Aku enggak pernah melihat, katanya, tidak pernah melihat Tuhanmu kepada Nabi itu, kecuali kalau engkau minta, kalau engkau ingin itu, segera Allah akan memperkenankannya. Nah, ini juga sama ini. Rasul SAW itu berkeinginan agar kiblatnya itu kemana? Ke Ka'bah. Karena itu kiblatnya yang dibuat oleh Nabi Ismail lah. Setelah Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail. Nah, kemudian kata para ulama bahwa terjadinya pindah kiblat itu adalah pada bulan Sya'ban. Maka Sya'ban ini disebutnya adalah bulan pindahnya kiblat. Nanti kalau kita umroh bareng-bareng, kita nanti turun itu di masjid, namanya Masjid Qiblatain namanya. Sejarahnya panjang lah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bulan Sya'ban ini adalah bulan dilaporkannya, diangkatnya amalan manusia tahunan. Ini disebutnya pelaporan amal. Ada hadis dari Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau mempuasai bulan selain bulan Ramadan yang paling banyak engkau puasai, kecuali bulan Sya'ban. Kira-kira ini ada apa? Ini Usamah bin Zaid. Jadi kalau Zaid itu kan anak angkatnya Rasulullah. Kemudian punya anak namanya Usamah. Rasulullah SAW menyatakan, qala zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini dulu nih, bulan Sya'ban ini bulan yang suka dilupakan oleh orang-orang, kata Nabi. Dari Rajab ke Ramadan. Memang pada dalam sejarah itu orang-orang jahiliyah itu sangat menghormati bulan Rajab. Sehingga ada sebut Rajabiyun. Jadi memang sangat menghormati bulan Rajab itu. Nah, kemudian ada Ramadan. Ramadan juga luar biasa ya, oleh kita kan dihormatinya kayak apa. Nih, ini ada bulan Sya'ban ini bulan kejepit lah. Ya, tidak diisi lah gitu. Maka Rasulullah SAW itu menyatakan,
Katanya ini bulan yang dilupakan oleh orang antara Rajab dan Ramadan. Terus wahuwa syahrun. Nah ini bulan Sya'ban itu turfa'u fihil a'mal. Diangkatnya pada bulan itu setiap amal ila rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Aku ingin ketika catatan amalku itu dibawa disetorkan kepada Rabbul Alamin, aku dalam keadaan puasa. Makanya amalan-amalan orang-orang soleh dulu ya termasuk apalah, apa nih apa Pak Wes, itu setiap tahun puasanya itu Rajab puasa penuh, Sya'ban puasa penuh, Ramadan puasa penuh, kemudian plus 6 hari Syawal. Maka kalau di keluarga sana itu ada sebutnya lebaran apa? Sebutnya lebaran apa? Anaknya itu sekarang tinggal 7 orang lagi. Tinggal 7 orang lagi. Nggak ada yang puasa kayak begitu. Nggak ada. Ya Allah. Kalau Abi, komo Abi mah tuh bisa puasa. Ramadan lalu aja 8 hari bocor, Pak. Mau gimana puasa? Ramadan aja bocor. Gimana di luar bulan Ramadan? Tidak ada nih, ya Allah. Anaknya nggak ada, cucunya nggak ada. Makin kesini ya Allah susah. Apa itu kalau bangun itu jam 2 udah bangun, duduk sampai jam 7. Oh, itu zikirnya udah segala macam. Anaknya nggak ada yang begitu, nggak ada. Bisa bangun jam 2 itu udah keanehan dunia, udah keajaiban dunia lah. Nggak ada anaknya, cucunya juga nggak ada kayaknya, nggak ada. Ya Rabbana, nggak ada ini ya. Nah Rasulullah SAW itu ibaratnya paling banyak mempuasai bulan selain Ramadan secara utuh, secara penuh itu adalah bulan Sya'ban. Harapannya itu bahwa ingin ketika Allah Subhanahu, ketika amal catatan itu disetorkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu inginnya aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ternyata Bapak, ini ketika meneliti beberapa keterangan, beberapa hadis, laporan catatan itu ada yang sifatnya tahunan. Per tahun itu dilaporkannya pada bulan Sya'ban. Tapi kan kita tahu ada yang dilaporkannya itu adalah per hari. Sebab ada mengenai hadis ketika Nabi itu ditanya puasa hari Kamis, tentang puasa hari Kamis, itu Nabi menyatakan bahwa hari Kamis itu adalah hari yang disetorkannya amalan. Sama alasannya itu. Aku ingin ketika amalan itu disetorkan, aku ingin dalam keadaan aku puasa. Nah berarti itu kan mingguan tuh. Ya kan, mingguannya. Nah kemudian ternyata ada lagi ini peralihan malaikat, namanya malaikat siang, malaikat malam. Paginya peralihan itu dilakukan pada sholat subuh, kemudian sorenya pada sholat asar. Ini pergantian. Dan di dalam cerita pergantiannya para malaikat itu ternyata melaporkan amalan-amalan juga. Jadi setiap subuh dilaporkan. Karena Allah nanya, gimana sekarang nih perbuatan hambaku nih? Terutama yang ada di Cibinong, di Santi-Santi Alikman Najiyah. Kata malaikat, hum yusallun. Kami ketika meninggalkan itu kami sedang melihat mereka dalam keadaan sholat. Berjamaah lagi sholatnya. Nggak ada yang masbuk. Tapi sholatnya pada ngantuk. Sehingga pas astagfirullah subhanallah baru salam. Hebat. Itu dilaporkan begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika asar juga begitu. Ketika asar tuh datang lagi, kan gantian itu, laporkan lagi. Gimana? Itu hadis kayak begitu. Gimana?
Nah ini seolah diupdate terus tuh. Ya, amal itu betul-betul diperiksa terus. Setiap hari diperbaiki bagaimana tuh. Oh, sedang sholat berjamaah. Setelah itu ada zikir, baca manzil. Dilaporkan tuh. Tiap hari kalau ada pelaporan begitu. Baik begitu. Masa iya nggak ada efek baiknya? Pastilah. Mungkin anak-anak sekarang ini nggak merasakan bagaimana biasanya ya sholat hajat setiap hari. Bagaimana berjamaah tiap hari. Bagaimana dia zikir setiap hari. Mungkin hasilnya nggak sekarang. Nggak sekarang. Nantilah. Ya nanti. Pasti akan ada hasilnya itu. Akan ada manfaatnya. Ya dengan syarat tadi. Kita ini memang harus mengikuti betul. Tidak setiap santri Pak bisa mengikuti. Walaupun sekarang juga ada duduk bareng-bareng di sini tuh. Enggak setiap santri mengikuti. Itu ada yang nulis-nulis gambar cemen. Iya. Nah, ada nulis-nulisnya tuh. Coba mau gambar-gambar kadang-kadang. Bukan nulis apa, bukan. Ya, tapi ada juga yang benar nulisnya. Ada yang benar. Nah, Abi periksa bukunya itu bukan pelajaran yang ditulis. Masya Allah. Aduh, sudah. Jangan cerita dah. Jangan cerita ya Allah. Jadi ulangi lagi, ada yang sifatnya harian ternyata ya. Ada yang sifatnya itu adalah mingguan, ada yang sifatnya bulanan. Nah, kemudian ada yang sifatnya langsung. Ya, sifatnya langsung. Kalau misalkan kita dikatakan kemarin ada orang-orang yang yang bertasbih ketika Rajab. Kan di situ lam yasipil wasipun gitu. Itu para penulis amal-amal kebaikan itu sampai nggak bisa katanya menulis ini banyak, ini penuh, ini tulisan ini. Tasbihnya yang dilaksanakan dan dilakukan pada bulan Rajab. Nah itu kan pada bulan Rajab. Nah ini ulangi lagi. Yang kedua itu adalah berlakunya atau disetorkannya amal secara utuh mungkin ya 1 tahun, pelaporannya 1 tahun. Nah kemudian yang berikutnya adalah bulan ini bulan ditentukannya umur, Pak. Nah, apakah bulan depan itu tahun depan kita ini sampai ke bulan Sa'ban lagi? Itu ditentukannya nih. Sekarang ini ditentukannya pada bulan ini. Nanti secara khusus kita akan membahasnya bahasan tentang nisfu Sa'ban. Karena di situ nanti tuh intinya itu ya. Peristiwa yang ada di dalam bulan Sa'ban ini adanya di dalam nisfu Sa'ban. Kalau di bulan Rajab adanya katanya di awal Rajab, terutama malam Jumat Rajab, di awalnya itu disebut malam Rogoib. Di Sa'ban ini malamnya adalah malam nisfu, malam 15. Di Ramadan itu ada yang mengatakan awal Ramadan, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan itu adanya di malam Lailatul Qadar. Tapi kan itu sifatnya rahasia. Kalau Lailatul Qadar sifatnya rahasia. Ya, ulangi lagi. Sifatnya rahasia, jadi tidak bisa ditentukan. Yang ditentukan yang jelas itu adalah awal Ramadan. Yang kedua adalah tanggal 17 Ramadan. Itu awal turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada bumi ini. Kalau Lailatul Qadar itu turunnya Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Gitu, ke Baitul Makmur. Sekaligus itu mah turunnya. Bleg. Nah, kemudian dari situ diatur sesuai dengan ketupat. Keadaan, waktu, dan tempat. Diatur tuh. Ya, makanya Ramadan ada ketupat gitu ya. Iya, Masya Allah. Terus apalagi? Ini sekarang ini ada penentuan umur. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qultu ya Rasulullah ahabbu syuhur ilaika antasuma Sya'ban. Sama ini pertanyaannya dengan Usama tadi. Aku lihat bahwa engkau sangat senang mempuasai bulan yang engkau sering dipuasai secara utuh setelah Ramadan, itu adalah bulan Sya'ban. Nabi menyatakan
innallaha yaktubu fi ala kulli nafsin maitatin tilkas sana. Jadi Allah itu menentukan umur ini, Masya Allah. Makanya ada doa ya, itu nanti yang akan dikomentari oleh Abuya juga dan ulama-ulama mengenai kita baca Yasin, kita sholat hajat. Nah di antara baca Yasin dan sholat hajat kita itu, kita minta dipanjangkan umur dalam keadaan beribadah kepada Allah. Satu tuh. Nah yang keduanya tuh, kita mintanya adalah husnul khotimah. Jadi ya memang ketentuannya ada di situ gitu. Ketentuannya ada di situ. Ini termasuk kita nanti ini mau apa mau apanya itu ya ditakdirkannya itu disentuhkan situ. Karena termasuknya di dalam nanti bahasan Lailatul Nisfu Sa'ban itu disebut Lailatul Qismah namanya. Itu malam untuk menentukan nasib kita. Kita mau dapat apa? Kita mau bagaimana? Itu ditentukannya di situ. Ditentukannya di situ. Makanya kan kita ingin pengen panjang umur, pengen rizki yang banyak, yang halal, sehingga kita bisa beribadah. Nah itu di kismah itu ditentukan itu. Makanya Bapak-bapak semuanya, pada kebiasaan kita itu, kita kan penutupan itu pas kira-kira nisfu. Ya, sekarang ini nisfunya belum nih Pak. Biasanya kita beres nisfu penutupan. Nah sekarang ini tidak. Kenapa? Karena ya Abi nanti hari Kamis itu insya Allah akan melaksanakan umroh. Dan nisfunya ingin di Madinah gitu. Kita nggak kebagian ini Pak, nggak kebagian. Biasa Rajab tanggal 27 Rajab itu biasanya kita atau Abi ada di sana. Nah tahun ini tidak. Tapi Abi milih ya udah kita nisfu Sa'ban saja. Ya, nisfu Sa'ban. Karena nisfu Sa'ban juga ada yang mengatakan itu malam nuzulnya malaikat. Malah ada yang mengatakan itu Lailah Mubarakah atau disebut Lailatul Qadar. Karena menentukan nasibnya umat manusia atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya ditulis pada bulan Sya'ban ini yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian di dalam yang lain lagi disebutkan katanya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu wa la yuftiru wa tanaqulu ma fi nafsi Rasulillah yuftirul am. Kalau Rasul puasa pada bulan Sya'ban ini seolah-olah memang puasanya penuh. Sehingga tidak kelihatan Rasul itu berbuka. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftiru fala yasumu hatta naqul ma fi nafsi yasumul am. Jadi kalau ada kalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempuasai Sya'ban itu. Sama sekali tidak mempuasainya. Nah ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Gitu. Keterangannya begitu, Rasul pernah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Tapi juga Rasul ketika Rasul tidak puasa, tidak 1 hari pun puasa di bulan Sya'ban. Nah sekarang, kalau kita tidak puasa terus-terusan, boleh, bukan bid'ah. Kan gitu. Sebaliknya kalaupun kita puasa terus-terusan di bulan Sya'ban, boleh. Gitu. Karena ada dalilnya tentang puasa bulan kayak terawih. Terawih, bapak-bapak terawih. Bapak kalau terawih terus-terusan setiap malam bapak terawih, bid'ah. Ya kan? Kan Rasul tidak pernah terawih terus-terusan. Ulangi lagi, Rasul tidak pernah tarawih terus-terusan. Itu aja dikatakan Rasul itu tarawih itu hanya sekali saja dalam 9 kali Ramadan. Yang ada adalah Rasul iktikaf terus-terusan. Iktikaf, tidak ada Ramadan yang tidak diitikafi oleh Rasul. Ketika Rasul tidak mengitikafinya karena ada segala macam urusannya, itu Rasul mengkodoknya iktikafnya itu di bulan Syawal.
Itu yang jelas. Ya, itu yang jelas. Tapi lebih banyak yang melaksanakan tarawih terus-terusan tuh daripada itikaf terus-terusan. Malah ada bapak-bapak yang belum pernah itikaf coba. Kan ngarang. Iya Allah. Hati-hati ah. Hati-hati. Ya jangan sampai nih kita ini ya tidak pernah ngalamin itikaf atau itikafnya kita itu malam-malam ganjil aja. Kan yang diitikafnya itu, yang diitikafi oleh Nabi itu adalah 10 akhir Ramadan. Nah, 10 akhir Ramadan. Nah, ini Bapak-bapak karena kita terakhir, ya malam ini terakhir, ya kita sekarang harus punya azam, punya niat. Nah, niat aja dulu. Niat aja dulu. Kita itikaf. Gimana itikafnya nanti kepotong dengan mudik? Ada yang mudik ya. Udah Bapak itikafnya, jangan Bapak dinazarkan, diniatkan itikaf 10 hari berturut-turut. Gitu. Kalau terawih mah Pak diteruskan, dilaksanakan terus menerus. Itu bisa saja walaupun Bapak di dalam kendaraan. Ingat ini, ulangi lagi, ingat. Jangan sampai meninggalkan tarawih Pak. Kalau memang Bapak itu bersepakatlah kita ini, kita tarawih terus-terusan itu sunnah. Walaupun tidak dilakukan oleh Rasul secara terus-terusan. Karena sunnah ini adalah sunnahnya para sahabat. Diantaranya sunnahnya Sayyidina Umar. Dan sholat tarawihnya 20 itu juga ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Nah, itu sampai ada nikmatul bid'ah hazihi. Nikmatul bid'ah hazihi. Itu nikmah bid'ah itu ya ini kata Umar itu. Jadi jangan alergi tuh. Karena bid'ah itu bukan hukum. Kalau hukum itu ya halal, haram, wajib, makruh, mubah, nah itu hukum. Kalau bid'ah bukan hukum. Bukan hukum. Sehingga nanti akan didudukan itu bid'ah itu. Kalau bid'ah itu yang tidak melanggar aturan syariat, nah, malah itu baik, maka kita ahli sunnah wal jamaah salaf kita itu menganggap ada bid'ah itu bid'ah hasanah. Ada. Nah seperti tadi, tarawih berjamaah, tarawih terus-terusan, tarawih ba'da isya, bukan tengah malam. Gitu kan, tarawih 20 rakaat. Nah, itu semuanya adalah perkara bid'ah menurut Sayyidina Umar. Membukukan dan menulis mushaf. Bid'ah. Yang mengatakan bid'ah siapa? Abu Bakar bilang bid'ah. Zaid bilang bid'ah. Hampir tuh, Ubay bin Ka'ab itu bilang bid'ah. Tapi setelah disampaikan oleh Umar bin Khattab, akhirnya Abu Bakar tidak bilang bid'ah. Karena beliau pun akhirnya membukukan. Nabi mengatakan, jangan menulis daripadaku kecuali Quran. Membukukan hadis itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Nah, kenapa? Karena Nabi melarangnya. Nah, sekarang kalau Imam Syafi'i punya musnad Syafi'i. Imam Maliki punya kumpulan hadis namanya Muwatta. Imam Ahmad punya kumpulan hadis namanya Musnad Ahmad. Itu punya musnad, punya kumpulan hadis, penulis hadis. Biang bid'ah dong mereka. Astagfirullahaladzim. Kalau sampai kita mengatakan Bukhari biang bid'ah karena ia mengumpulkan hadis, coba kayak apa? Kan? Ya, itu berbahaya sekali, hati-hati, berbahaya sekali. Kita khawatir nanti itu kita gampang membid'ahkan, akhirnya mengkafirkan, akhirnya memasukkan neraka. Rasul itu bagaimana caranya manusia itu yang kafir itu supaya selamat. Apalagi yang Islam. Gimana caranya supaya manusia itu tidak masuk neraka? Ini ada orang bentar-bentar masuk neraka, bentar-bentar masuk neraka. Sedih Rasul itu Pak. Masya Allah. Itu menghina Rasul namanya itu. Kalau kata Gus Baha katanya apa? Kalau zaman dulu mau sahabat-sahabat puluhan tahun dosa Pak. Terus baca la ilaha illallah.
Dihapuskan dosanya dengan la ilaha illallah. Masa iya sekarang ada orang baca la ilaha illallah kemudian dicap bid'ah kemudian masuk neraka. Borok kokok namanya itu. Aduh, aneh-aneh wae dah. Aneh-aneh wae. Nah, ulangi lagi lah Bapak-bapak. Jadi karena abinya nanti besok itu umroh, harusnya kita nanti ada pengajian sekali atau 2 kali lagi ke depan misalkan, itu sehingga tidak bisa dilakukan. Maka wayahna berarti pada hari ini kita akan tawakuf dulu. Sambil nanti ya abi minta doa lah daripada bapak-bapak semuanya ya. Karena abi ini bawa keluarga sekarang ini disebutnya umrohnya umroh mandiri, Pak. Ya, umrohnya umroh mandiri nih. Abi bawa Umi, terus bawa Suda, anak yang ke-8 tuh. 8. Masya Allah. Udah 8 tuh, Pak. Kemudian bawa Ate yang ngasuhnya tuh. Itu kemudian Patin. Kemudian Nenek 4. Kenal Nenek 4? Ada yang kenal ya? Nenek itu. Jadi Abi bawa berapa orang jadinya? Bawa 5 orang berarti Abi. Nah, kemudian nanti tuh Dek Rohman juga alhamdulillah tuh nanti mau khidmat sama Abi katanya. Bener apa? Alhamdulillah ya. Udah dipasrahin sama Pak Solihin tuh. Nitip cina. Berat tuh. Ade. Ya deh siap deh pokoknya mah. Siap gitu ya. Siap. Yuk ayo deh siap kita siap. Kita akan salam sama Rasul. Masya Allah. Mudah-mudahan kita berada di Madinah, doanya diijabah, apalagi malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa kita doa ya. Bapak di sini doakan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin dan mukminat, khususnya ahibah kita, saudara kita, orang-orang yang memang punya kaitan saudara, kaitan cinta karena Allah, benci karena Allah, itu kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan tuh ya. Jadi ya kita pada hari ini kita tawakupan dulu. Berikutnya Bapak-bapak, kemarin itu malam Jumat. Ini adik Abi ya, Siti Hasanah namanya. Ini Abi ini memang sekarang ini mungkin biasanya kan Nabi tidak nerima Isra Mi'raj ya. Karena tanggal 27. Waduh, ini luar biasa ini Abi ini. Ya sehari bisa 4 itu ya. Ceramah bisa 4 sehari. Ya Allah, gede amat ya. Kemalam itu pagi maghrib di Al-Amin Bojong Depok Baru. Terus ke Masjid Al-Mukarramah di Keramat. Subuh di Al-Munawwarah. Jam 9 manasik di sini. Jam habis zuhur pengajian alumni. Malam ini sekarang. Besok subuh-subuh ibu-ibu. Tapi subuh-subuh Abi disuruh untuk khidmat dulu kepada UAS. UAS akan disentul dulu, akan ada istirahat sebentar sambil sarapan. Abi disuruh ke sana katanya nemenin. Jadi pagi-pagi nanti habis ngajar santri ke sana dulu. Iya ya, makan doang nemenin makan. Tapi kalau nemenin makan ulama mah tetap aja ibadah, Pak. Ya gitu ya. Nanti ke sini nanti ngaji ibu-ibu penutupan tuh babacakan coba bapak-bapak mah. Nggak ada bacak-bacakan. Oh, ibu-ibu udah bawa segala macam, bawa ini. Bapak-bapak nggak ada yang dibawa. Nggak ada. Bapak-bapak nggak pernah terpikir kan? Nggak pernah terpikir. Kita ada penutupan terakhir, nggak ada kepikiran. Gimana nih kita? Nggak ada bapak-bapak. Tapi ibu-ibu begitu Abi mengatakan nanti kita akan penutupan terakhir. Udah langsung ngelis. Ibu-ibu kita nanti terakhir, silakan list. Ada yang mau bawa apa? Oh RT ini mau bawa ini. Masya Allah banyak amat ini. Kata ini banyak amat ini mah. Kata Umi, ya terus nggak apa-apa ngelis aja. Nanti sisanya nanti buat santri gitu kan. Santri juga gemuk. Santri Papa nggak ada limitnya Pak. Oh, iya, nggak ada santri mah. Iya.
Tadi pagi-pagi itu Pak, pagi-pagi makan itu Pak di situ di mana? Di Al Ihsan. Makan uduk. Makan uduk. Di sini nampan lagi Pak. Udah nampan lagi. Nanti jam 9 aja udah ada cilok, udah ada bakso, udah ada apa. Terus Pak. Terus itu. Masya Allah santri. Aduh hebat santri memang, benar-benar santri Pak. Makanya kalau ngasih santri itu Pak, nggak ada jadwalnya Pak. Kapan aja Pak, kapan aja silakan. Dan insya Allah nanti kita mungkin nggak ada libur awal Ramadan. Ya nanti kita itu akan liburnya itu adalah biasanya 10 hari sebelum Ramadan, tapi santri laki-laki ikut itikaf. Itikafnya 2 tetap. Saya kayak kemarin tahun yang lalu, yaitu di Geria dengan di Al Ihsan. Nah di Al Ihsan nanti ada beberapa orang aja barangkali. Tolong bapak-bapak nanti yang mau itikaf di Al Ihsan ya, itu segera segera disiapkan gitu ya. Niatnya disiapkan, nanti mungkin dijadwalkan, didaftarkan. Habis sih pengennya memang kegiatan itu ya di Al Ihsan ini untuk untuk itikaf itu inginnya gitu ya. Bapak-bapak itu ada yang standby di situ. Ada yang standby. Apa benar kemarin dapat uang cairnya 100 juta katanya. Habib ditanya cair belum? Nggak tahu katanya. Masih beku aja. Pak Usop yang tahu tuh. Kata Pak Usop, gimana Pak Usop? Kata Pak Usop, nggak mau tahu katanya gitu ya. Ya bisa tuh dipakai untuk itu tuh. Kegiatan kita untuk takmir masjid. Masya Allah ya. Nah nanti baru setelah itu libur lagi. Ada libur lagi. Kalau paling ya mungkin 10-12 hari setelah Idul Fitri. Nah kemudian Abi punya rencana tuh di bulan Syawal itu Abi mau ngabesan ini nikahin si Jago. Iya yang keempat nih. Orangnya kan orang Pabuaran. Ada nggak orangnya sekarang? Ada. Itu begini Pak, ini ditawarin nih. Ini kita ngobrolnya terbuka aja nggak apa-apa kan gitu. Ditawarin akarnya di Al Ihsan aja. Sekaligus di situ resepsinya. Katanya nggak usah bayar. Ya begitu. Saya tuh yang itunya Pak, yang enaknya itu Pak. Aduh, kata bilang ini mah syukur. Tapi Abi pengen terbuka gitu. Karena yang bilang jangan bayar itu bukan permintaan Abi. Itu mah ada yang nawarin ke Abi. Jauh-jauh amat, mahal-mahal amat. Di Ajikro juga boleh Bi. Abi nanya, di Ajikro itu berapa duit? Ya paling ya 18 juta, 15 juta itu sewa tempatnya doang. Hah? Nah, gitu. Kalau Abi pakai gimana? Abi mah nggak usah lah, asal untuk kebersihan aja. Dia gitu. Mau di Ajikro? Jauhan Pak. Nah, sini aja kita mau. Ya gitu. Tanggalnya ya beliau nanya nentuin. Nah ini kita kebuka ya, hebat kebuka. Tadinya mau dirahasiain sama Abi. Mau dirahasiakan. Tapi ini kan rencana ya, mudah-mudahan jadi doa semuanya. Terus Bapak nih, Abi ini tahun ini nggak masuk porsi haji. Ya sedih mas sedih sih ya. Tapi gimana lagi? Karena Bogor ini kayaknya mungkin hampir 900 ya. Porsinya dialihkan kepada kabupaten atau provinsi lain yang nunggunya sudah di atas 40 tahun. Iya. Jadi akan dikurangi, inginnya katanya diratakan. Jadi semuanya nanti misalkan 25 tahun setiap kabupaten semua sama, 25 tahun nunggunya. Akan digitukan. Ya tidak tahulah wallahu alam. Ya tapi akibatnya ya tapi sekarang juga yang tadinya sekian puluh orang cuman 39 kalau tidak salah. Apa tidak 7 gitu. 40 aja kurang. Gitu. 40 aja kurang. Satu rombongannya. Ya, tapi mudah-mudahan ya tidak ada Abi juga, ada Ustadz Rosid yang nanti akan berangkat untuk haji. Ini Abi sampaikan kepada Bapak juga supaya nanti nggak tanya-tanya gitu. Agar nanti ada persiapan. Ketika Abi tidak haji, berarti kita korban di sini nih.
Kita akan buat kita korban di pedalaman. Nah, kita bikin panitianya. Gitu bapak-bapak semuanya. Jadi ulangi lagi, kita nanti untuk khusus nanti amalan yang berkenaan dengan nisfu Sya'ban mungkin berbeda nanti dengan waktu Abi nanti di sana di Madinah dengan di sini. Tapi Abi minta tolong kita nanti laksanakan apa yang kita biasa kita lakukan. Tapi yang penting malam itu adalah malam yang disebut berbagai macam nama yang membuktikan atau yang menunjukkan bahwa malam itu memang betul-betul malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bulan ini disebutnya bulan sholawat. Nah, habis waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi bapak-bapak disebutnya bulan ini disebut bulan sholawat. Kenapa katanya? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Itu perintahnya, ulangi, perintahnya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terjadinya pada bulan Sya'ban ini. Nah ini bapak-bapak nih, kita ini kenapa sih kita harus bersolawat kepada Rasulullah? Kenapa sih kita harus mendoakan Rasul? Gitu. Kenapa kita harus mensalami Rasul? Bapak, sebelum turunnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu menurut ulama itu adalah karena pada bulan ini itu turunnya ketentuan syafaat. Rasul di bulan ini itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyafaati seluruh umatnya yang mau Rasul syafaati. Sampai dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Sampai Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Nah, maka bulan ini bulan syafaat. Nah, ketika Rasul itu menjadi syafi'an, menjadi syahidan, Rasul menjadi juru selamat kita, Rasul akan menjadi penolong kita, Rasul nanti yang akan menjadi imam kita di akhirat, yang menghantarkan kita. Malah nabi-nabi, umat-umat terdahulu iri kepada kita semuanya. Karena disebutnya umat ini umat yang datang terakhir, tapi masuk surga duluan. Karena yang memegang kunci surga itu Rasulullah SAW. Allah menyatakan, aku haramkan surga untuk dimasuki oleh siapapun kecuali yang pertama kali masuknya itu adalah Muhammad Rasulullah. Nah, ketika Rasul menjadi rahmat, ketika Rasul menjadi syafaat buat kita semuanya, maka kita ini harus berterima kasih kepada Rasul. Karena Rasul meminta kepada Allah. Rasul mengadu kepada Allah itu di malam 13, 14 sampai 15 bulan Sya'ban yang kemudian menjadi nisfu Sya'ban itu. Meminta umat ini umat yang paling akhir, umat yang paling lemah, umat yang paling kecil, umat yang paling malas, umat yang tantangannya banyak, umat yang tidak akan ada nabi lagi. Gimana nggak khawatirnya Rasul? Rasul minta bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah. Memberikan wasilah. Wasilah itu kedudukan yang tidak ada yang bisa menempati kecuali satu orang. Dan kata Rasul, aku yang ingin menduduki wasilah itu. Maka siapapun umatku yang memintakan kepada Allah wasilah untukku, maka ia pasti akan mendapatkan syafaatku. Nah, syafaat itu dilantiknya Rasul sebagai syafi' musyaffa' itu terjadi pada bulan Sya'ban kata ulama itu. Maka kita ini harus bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah.
Bapak lebih daripada bapak, ibu lebih daripada ibu, sayangnya Rasul kepada umatnya. Masya Allah. Nanti Rasul bakal masuk neraka, mencari umatnya. Ya Allah, kayak apa itu Rasul? Rasul akan membela kita. Sampai Nabi katakan, utlubuni, cari aku, kata Rasul. Sampai-sampai coba Rasul begitu bilangnya ya. Kalau umatku tidak mampu berkorban, padahal dia sudah berusaha, nanti korbanku itu ada nanti untuk dia. Kalau ada umatku yang susah hidupnya sampai dia mengutang, terus dia mati dan tidak bisa membayar utangnya, asal benar aja dia ngutangnya dengan niat akan bayarnya, aku yang dhamin, kata Nabi itu, aku yang jamin. Kayak apa hebatnya itu? Kayak apa hebatnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat yang berdosa besar sekalipun, kalau Rasul itu mengakui kita sebagai umatnya, maka kita akan disyafaati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulangi lagi, ini antara dua ini tidak boleh dijauhkan. Syafaat datang, maka sholawat datang. Karena ada syafaat Rasul kepada kita, maka kita harus ada sholawat dan salam kepada Rasul. Jadi sholawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menurut Abu Ya ini itu sebagai terima kasih kita. Didikan Allah ini. Ini akhlak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi harus syukurnya kepada manusia dulu. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka ia hakikatnya tidak bakal bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa manusia yang paling harus kita syukuri coba? Yang Allah sendiri mengatakan an-nabiyyu aula. Nabi itu yang paling utama itu. Nabi. Karena Nabi itu lebih utama daripada segala manusia yang ada di kita. Sampai-sampai wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu ibu kita. Ibu kita tuh yang sesungguhnya itu adalah istri-istri Rasul. Ibu kita bukan Ibu Kartini. Ibu kita adalah istri-istri Rasul. Atau begini kita bilang, istri-istri Rasul itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibunya daripada orang-orang mukmin, sehingga mereka disebut ummul mukminin, ibunya para mukmin. Kira-kira coba kita kayak apa kita kalau kita dibela oleh ibu? Ibu itu kalaupun salah kita dibela apa oleh ibu mah, Pak? Namanya ibu tuh. Itu yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita aja sekarang ini kenal kita enggak kepada ibu kita itu. Ya Allah, ya Allah. Maka ibu daripada ibu itu adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Itu ibu daripada ibu. Karena beliaulah yang berkorban. Menghabiskan segala hartanya, tenaganya, perjuangannya. Habis semuanya. Untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita ini menjadi umatnya itu. Itu adalah perjuangan daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Itu diantaranya. Kalau keilmuan tentang kepribadian Rasul, tentang tidurnya Rasul, tentang bagaimana Rasul di mana, di rumahnya, di kamar mandinya, di tempat tidurnya, itu diceritakannya oleh istri Rasul. Maka bukan hanya disebut ibu, itu guru kita itu. Sayyidatina Aisyah itu guru kita. Karena dari beliau itu kita banyak tahu tentang bagaimana sirahnya Rasul, sarirahnya Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada daripada beliau semuanya. Nah, ulangi lagi, ini adalah bulan syafaat yang kemudian bulan ini disebut juga bulan sholawat. Nah, ya, disebut juga bulan sholawat. Nah, kemudian yang berikutnya nanti disebutkan ini adalah bulan, kalau disebut puasa itu disebutnya bulan puasa itu ya semi lah namanya ya. Juga disebut bulan Al-Quran.
Kenapa Bapak-bapak ya Allah? Disebutnya dalam bahasa kita gimana ya? Bulan Sya'ban ini bulan persiapan Ramadan. Nah, gitu bahasanya. Bulan persiapan Ramadan. Bulan Ramadan bulan puasa, maka Sya'ban itu adalah bulan puasa. Bulan yang banyak dipuasai. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Maka para ulama sudah mulai menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Di mana? Di bulan Sya'ban. Kenapa katanya? Di antara ciri orang yang nanti akan memperoleh Lailatul Qadar, anugerah bulan Ramadan, itu ketahuan cirinya, ibadahnya, kebaikannya di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban itu adalah tangga untuk kita bisa naik di bulan Ramadan. Gitu kira-kira Bapak-bapak ya. Jadi ya, Abi ulangi lagi, Abi minta maaf, kemudian Abi minta doa, dan nanti insya Allah akan disampaikan. Biasanya kita itu di minggu ketiga bulan Syawal itu kita mengulangi pengajian kita. Jadi kita niatkan, kita insya Allah kita sambil meminta kepada Allah, semoga disampaikan kita ke bulan Ramadan, yang kemudian kita juga bisa melaksanakan amaliyah Ramadan, terutama ya puasa, kemudian qiyam Ramadan, taraweh, kemudian baca Quran, akhirnya itikaf. Gitu ya. Ulangi lagi tentang ini, adik Abi yang meninggal itu pada malam Jumat meninggal kemarin itu. Itu istrinya Ustadz Abi Ayub. Dulu ngajar di sini santri dulu. Ya Pak Hasan diajar nggak Abi Ayub? Nah, diajar. Pari diajar tuh. Guru juga tuh, guru kamu itu ya. Siapa lagi Jaro, ngajar nggak? Hah? Itu diajar tuh. Jadi dulu ngajar di sini. Nah, beliau meninggal itu pada hari malam Jumat. Mudah-mudahan sabda Nabi, "Mamin muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil qabr." Orang muslim, tapi asal muslim ya, yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka Allah akan selamatkan daripada fitnah kubur. Abi mohon keikhlasannya dan doanya daripada bapak-bapak dan juga para santri semuanya untuk mendoakan almarhumah ya. Sekarang ini malam ketiganya. Nah, kalau di sana ada tahlilnya. Tadi sudah ada tahlil tuh yang dilaksanakan oleh para alumni tadi itu. Tapi alumni akhwat perempuan. Kalau laki-laki ini hari belum ada kajian atau pengajian alumninya nih. Jangan diam aja Hasan. Mana Buya? Nah, itu lagi diinikan lagi pengajian alumni itu harus kita tetap ya, kita ada ribat dengan pondok pesantren. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baitihi al-kiram. Wa ila sahabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati auliya Allah min masyarikil ardi ila magharibiha fi bariha wa bariha min yaminiha ila shimaliha. Khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa qurbat. Khususan marhumah Siti Hasanah bin Muhammad Faisal Khani. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa aqrim nuzula wa wasi' madkhalaha wa jannatan maswaha bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.